Oke, sekarang kita kelanjutan ke part 2-nya ya. Kita lanjutkan ke pembahasan terakhir di pola bilangan genap, di mana kita sudah tahu suku-sukunya. Nah, sekarang dan juga aturannya tentunya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan rumus suku ke N-nya supaya tanpa perlu mengurutkannya dari awal sampai habis, baru kita menentukan suku ke-19-nya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah ketahui bahwa suku ke-1-nya sama dengan 2, nah cara pembuatan rumusnya kita hanya perlu menyelidiki urutan dan juga operasi yang kita gunakan. Ya, karena suku ke-1 nilainya 2, berarti 1 diapain hasilnya supaya menjadi 2. Kalau kita coba pakai trial and error, kita coba kalau satunya dikali 2 ya, supaya jadi 2. Nah, sekarang kita cek untuk suku kedua. Kita selalu gunakan indeks atau urutannya ini ya. Jadi 2 diapain sih supaya hasilnya bisa 4? Ternyata kalau kita coba cara yang sama, 2 dikali 2 hasilnya ternyata tepat sama dengan 4. Nah, sekarang kita coba untuk urutan ketiga. Suku ketiga berarti 3 diapain sih supaya jadi 6? Ya, karena urutan ketiga nilainya 6. Kita coba dengan cara yang sama, ternyata 3 kali 2 tepat hasilnya 6. Nah, itu artinya untuk menentukan suku ke-19 kita bisa gunakan cara yang sama. Kalau ternyata 3 cara yang ada sudah menentukan hasil yang tepat sesuai dengan barisan bilangan yang ada. Berarti tinggal 19 dikali 2. Hasilnya adalah 38. Nah, artinya untuk menentukan suku ke N ya atau sama dengan UN ya, kita hanya perlu menggantikan nilai N-nya menjadi angka yang mau kita cari. Berarti suku ke N sama dengan UN, rumusnya adalah N dikali 2. Inilah rumus yang kita gunakan untuk menentukan suku ke N pada pola bilangan genap. Ya, ingat ya, ini hanya berlaku untuk pola bilangan genap saja. Nah, maka dari itu otomatis kalau ibu tanya, tentukan suku ke-59. Ya, maka kita tanpa perlu mengurutkannya lagi dari 2 sampai habis sampai ke urutan 59, kita hanya perlu menggunakan rumus suku ke N ini. Ya, karena yang ditanya adalah suku ke-59, berarti kita mau cari U59. Berarti hasilnya adalah tinggal 59 dikali 2. Didapatlah hasilnya adalah 118. Seperti itu ya. Jadi ini akan memudahkan kita untuk menentukan suku keberapapun itu tanpa harus mengurutkan. Nah, sekarang kita coba ya contoh soalnya. Pada pola bilangan genap, tentukan suku ke-53. Ya, karena yang ditanya adalah suku ke-53, berarti kita mau cari U53. Nah, dari rumus yang sudah kita tentukan tadi, rumusnya adalah UN sama dengan N dikali 2. Berarti untuk menentukan U53 cukup 53 dikali 2. Dan hasilnya adalah 106. Udah, that's it. Cuman seperti itu saja. Mudah ya? Oke. Contoh berikutnya nih. Pada pola bilangan genap, masih dalam konsep pola bilangan genap, terdapat angka 1526. Ya, tentukan suku keberapakah bilangan tersebut. Oke, jadi kalau kita urut tadi seperti tadi 2, 4, 6, 8, 10 akan ada angka 1526. Itu maksud soalnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dia adalah suku keberapa? U berapa? Berarti kita mau cari apa nak? Cari N-nya. Ya, urutannya. Oke, kita sudah tahu tadi
rumusnya UN sama dengan N dikali 2. Kita sudah tahu angkanya, UN-nya, yaitu 1526. Sama dengan kita masukin ke rumus, N dikali 2. Nah, kalau 1526 sama dengan N kali 2, berarti N-nya bisa kita cari dengan cara 1526 dibagi 2. Dapatlah hasilnya adalah berapa? Ayo. 763 ya. Jadi di sini kesimpulannya ya, jadi 1526 adalah suku ke kok Ibu tulis suku ini ya, suku ke 763 ya. Jadi kalau kamu mengurutkan ini sampai 763 capek ya. Jadi dengan adanya rumus ini akan memudahkan kalian untuk menghitung, untuk menebak kira-kira nanti dia ada di posisi yang keberapa. Mudah ya. Oke, sampai sini paham? Ingat, kalau kita mau menentukan suku keberapanya, untuk contoh soal nomor 1, ini kita cari UN-nya. Ya, tetapi kalau mau menentukan suku keberapakah, berarti kan ini adalah posisi yang ditanya. Berarti kita mau cari N-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang lain nih. Ibu punya pola bilangan kelipatan 7 yang dimulai dari angka 7, 14, 21, 28, dan berikutnya. Oke, berarti suku pertamanya adalah 7. Oke, atau Ibu tulis langsung di sini ya, U1 sama dengan 7. Suku keduanya adalah 14, atau U2 sama dengan 14. Suku ketiganya adalah 21, atau U3 sama dengan 21. Suku keempatnya adalah 28, atau dituliskan U4 sama dengan 28. Suku ke-15-nya kira-kira berapa, Nak? Ada yang bisa tebak? Nah, kalau kita melihat selisih di antara dua bilangan yang berdekatan dari 7 ke 14, kira-kira aturan yang digunakan adalah apa? Benar sekali, plus 7. Ya, karena 7 tambah 7 14, 14 tambah 7 21, 21 tambah 7 juga 28. Berarti aturan yang digunakan adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Dan kalau kamu urutkan sampai urutan ke-15 untuk menentukan suku ke-15, kamu akan memperoleh U15-nya adalah 105. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita coba tentukan rumus suku ke N-nya. Supaya kita bisa dapat untuk menentukan rumus suku ke 52 misalnya, suku ke 28 tanpa harus mengurutkannya dari awal. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi ya, Nak. Kita lihat urutannya. Untuk menentukan suku pertama, berarti kan N-nya sama dengan 1. 1 diapain sih supaya jadi 7? Gitu ya. Lalu 2 nih, diapain sih? 2 diapain sih supaya jadi 14? Nah, sekarang kita lihat nih hubungan di antara dua angka ini. 1 jadi 7, 2 jadi 14. Kira-kira yang cocok diapain? Nah? Kalau kita buat 1 tambah 7, hasilnya bukan 7 ya. Makanya nggak bisa kita tambah 7. Oke? Kira-kira apa yang cocok? Benar sekali. Kita kali 7 ya. 2 kali 7, 14. Benar. Nah, sekarang untuk 3. Kita coba, apakah benar 3 dikali 7 hasilnya adalah 21? Ternyata benar. Nah, berarti ini juga akan cocok untuk suku ke-15. Kita coba, 15 kali 7. Benarkah jawabannya 105? Benar ya. Berarti untuk menentukan suku ke N, ya, suku ke N di sini berarti berapapun nanti posisinya, atau UN, maka kita hanya perlu menuliskannya dengan cara, ini kan semuanya kita ganti. 1, 2, 3, semuanya dikali 7. Berarti N dikali 7. Ini dia, ya.
rumusnya. Oke, jadi rumus untuk menentukan rumus suku ke N pada pola bilangan kelipatan 7 ya nak, adalah N dikali 7. Jadi otomatis kalau ibu tanya, tentukan suku ke-22. Maka tanpa perlu kamu urutkan lagi nih berikutnya. Ya, maka tinggal kita pakai rumus ini. Oke, N kali 7. N-nya 22. Berarti 22 dikali 7. Maka diperolehlah hasilnya adalah berapa nak? 154. Bisa ya? Nah, kita coba untuk contoh soal. Ya. Pada pola bilangan kelipatan 7, tentukan suku ke-28. Tadi kita sudah dapat nih rumus suku ke N-nya sama dengan N dikali 7. Yang ditanya adalah suku ke-28. Artinya kita mau tentukan U28-nya berapa. Oke, tadi rumus rumus pola bilangan kelipatan 7. UN-nya sama dengan N dikali 7. Berarti kalau kita mau cari suku ke-28, di sini variabelnya N. N-nya kita ganti jadi 28. 28 dikali 7, hasilnya adalah berapa nak? 196. Udah, that's it, gitu aja. Gampang ya. Contoh soal berikutnya. Pada pola bilangan kelipatan 7 terdapat angka 294. Artinya kalau kita urutkan seperti tadi 7, 14, 21, 28 dan seterusnya akan ada angka 294. Nah, pertanyaannya adalah tentukan suku keberapakah bilangan tersebut. Berarti yang ditanya adalah posisi. Ingat, kalau posisi yang ditanya berarti kita cari N-nya berapa. Gitu ya. Nah, tetap kita pakai rumus suku ke N-nya. UN sama dengan N dikali 7 tadi. Nah, UN-nya atau suku ke N-nya kita udah dapat. 294 yang mau kita cari. Sama dengan N dikali 7. Berarti N di sini sama dengan 294 dibagi 7. Gitu ya. Maka didapatlah hasilnya adalah berapa nak? 42. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah jadi 294 adalah suku ke-42. Ini dia jawabannya. Oke, Ibu rasa ini cukup mudah untuk kalian kerjakan ya. Nah, sekarang kesimpulannya adalah setelah kita mengetahui aturannya, maka kita bisa menentukan suku-suku berikutnya. Gitu. Oke? Nah, sekarang mari kita latihan soal. Tentukan aturan dari setiap pola bilangan berikut, lalu kemudian tentukan 3 suku berikutnya. Nih, Ibu punya 8 soal di sini. Kita coba cek ya. 1, 4, 7, 10. Kalau kita cek ini ditambah 3 ya nak. Oke, karena ini ditambah 3 berarti setelah angka berikutnya adalah 13, 16, dan 19. Oke. Lalu 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 7. Ini plus 1, plus 2, plus 3. Berarti ini kita jumlahkan dengan bilangan asli. Berarti plus 4 jadi 11, plus 5 jadi 16, 16 plus 6 jadi 22. Gitu ya. 1, 4, 9, 16. Kalau kita perhatikan, ini plus 3, plus 5, plus 7. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Berarti berikutnya adalah plus 9. Didapatlah hasilnya 25 plus 11 sama dengan 36 plus 13 hasilnya 49. Mudah ya. Oke, Ibu rasa kalian bisa melanjutkannya sampai nomor yang ke-8.